Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, dalam sidang ke-10 kita tadi sudah menyelesaikan satu makalah yang saya tulis tentang masalah hukum sajadah bergambar Ka'bah. Kenapa ini dibahas? Karena sajadah merupakan sesuatu yang banyak digunakan oleh kaum muslimin di dalam ibadah sholat mereka. Dan ibadah sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa di dalam Islam. Bagaimana kita menjawab pertanyaan hukum sajadah bergambar Ka'bah ini? Maka kita bisa melihat dari 3 sisi. Apakah menggunakan atau membuat sajadah bergambar Ka'bah ini termasuk tindakan menghinakan Ka'bah atau merendahkan Ka'bah? Ini yang pertama. Sudut pandang yang kedua atau sisi yang kedua, bagaimana kalau ternyata sajadah bergambar Ka'bah tersebut mengganggu kekhusyuan orang yang sholat? Sisi yang ketiga yang mempengaruhi hukum sajadah bergambar Ka'bah ini adalah ketika seseorang menjadikan gambar Ka'bah dalam sajadahnya untuk menjadikan hatinya bisa khusyuk, bisa fokus di dalam sholatnya. Karena sebagian kaum muslimin melakukan hal ini. Ada di antara mereka yang ingin khusyuk dalam sholatnya dengan cara melihat gambar Ka'bah yang ada di sajadahnya. Sisi yang pertama, apakah sajadah bergambar Ka'bah ini menjadikan seseorang menghinakan Ka'bah atau merendahkan Ka'bah? Jawabannya, kita harus mengembalikan ini kepada 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, sudut pandang orang yang menggunakan sajadah itu dan orang yang membuat sajadah itu. Apakah menurut pandangan orang yang menggunakannya dan membuatnya itu termasuk tindakan merendahkan Ka'bah atau menghinakan Ka'bah? Jawabannya tidak, jemaah. Ya. Kalau kita bertanya kepada orang-orang yang menggunakan sajadah itu, apakah ada di antara mereka yang berniat, bermaksud untuk menghinakan dan merendahkan Ka'bah? Jawabannya, insya Allah tidak ada ya dari kaum muslimin yang niatnya seperti ini. Begitu pula orang-orang yang membuat sajadah yang demikian dari kaum muslimin. Kalau kita tanya apakah mereka bermaksud menghinakan Ka'bah atau merendahkan Ka'bah? Jawabannya tidak. Dari sisi ini berarti membuat, menggunakan sajadah bergambar Ka'bah bukanlah tindakan menghinakan atau merendahkan Ka'bah. Sudut pandang yang kedua adalah dari sisi pandangan masyarakat umum. Pandangan masyarakat umum, baik kaum muslimin atau selain kaum muslimin, apakah menggunakan sajadah seperti itu adalah bentuk tindakan merendahkan atau menghinakan Ka'bah? Jawabannya rata-rata tidak ya. Bahkan kita sulit kita mendapatkan orang yang mengatakan demikian atau menganggap itu tindakan merendahkan Ka'bah. Kemudian sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang perbuatan itu. Apakah zat perbuatan itu adalah zat perbuatan menghinakan Ka'bah atau merendahkan Ka'bah? Ini juga jawabannya tidak ya. Apalagi kalau kita tahu ya bahwa kalau kita masuk ke Ka'bah, kita menginjakkan kaki di atas lantai Ka'bah. Tidak ada yang mengatakan itu sebagai tindakan merendahkan atau menghinakan Ka'bah. Bahkan ada beberapa dari kaum muslimin yang sampai naik ke atas atap Ka'bah. Ya misalnya ada kebutuhan untuk membersihkan atas Ka'bah atau mengganti kiswah Ka'bah. Itu dia benar-benar naik. Dia benar-benar menginjakkan kakinya di atas Ka'bah yang asli. Itu pun masyarakat tidak melihatnya sebagai tindakan menghinakan Ka'bah atau merendahkan Ka'bah. Sehingga dari 3 sisi ini kita bisa mengatakan bahwa menggunakan sajadah bergambar Ka'bah itu bukanlah termasuk tindakan merendahkan atau menghinakan Ka'bah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bagaimana kalau misalnya
sajadah bergambar Ka'bah itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang salat? Maka jawabannya, kalau memang keadaannya seperti itu, maka menggunakan sajadah bergambar Ka'bah menjadi makruh. Kenapa? Karena itu menghilangkan kekhusyuan dia atau mengganggu kekhusyuan dia. Dan kekhusyuan merupakan roh salat. Sangat penting untuk kita jaga. Rasulullah SAW pernah salat dengan pakaian yang di pakaian tersebut ada motif-motif. Dan Rasulullah SAW ketika melihat di dalam salatnya beliau merasa terganggu kekhusyuannya. Apa yang beliau lakukan? Beliau kembalikan pakaian beliau itu atau baju beliau itu kepada orang yang menghadiahkan. Karena beliau tidak ingin ada sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan beliau dalam salat. Ya, kalau memang itu mengganggu kekhusyuan seseorang di dalam salat, maka menggunakan sajadah yang demikian menjadi makruh. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita perhatikan di sini bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan gambar Ka'bah, tapi ini berkaitan dengan semua gambar, semua motif, semua hal yang bisa mengganggu kekhusyuan orang dalam sholat. Bisa jadi gambarnya bukan gambar Ka'bah, bisa jadi hanya motif saja, bahkan bisa jadi bukan sajadah, bisa jadi ada cat-cat di dinding yang ada di depan dia, ataupun bisa jadi hal yang lain. Intinya semua yang bisa mengganggu kekhusyuan orang di dalam sholat itu menjadi makruh ya ketika menggunakannya. Kemudian kalau misalnya penggunaan sajadah yang demikian tidak mengganggu kekhusyuan orang dalam sholatnya, bagaimana hukumnya? Hukumnya menjadi boleh, ya, tidak mengapa. Karena kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asal segala sesuatu yang bukan ibadah itu dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya, misalnya apa? Orang yang menggunakannya buta, dia tidak akan terganggu dengan gambar Ka'bah yang ada di sajadahnya. Atau misalnya ruangannya benar-benar gelap, sehingga dia tidak melihat gambar Ka'bah yang ada di sajadahnya. Atau sajadahnya tertutup oleh sesuatu, gambarnya tertutup oleh sesuatu, sehingga dia tidak bisa melihat gambar Ka'bah itu. Ini menjadi tidak makruh. Atau keadaan ketika seseorang sudah terbiasa dengan gambar itu, terbiasa dengan gambar seperti itu, sehingga dia anggap sebagai sesuatu yang biasa, sehingga tidak menghilangkan kekhusyuan dia dalam sholat. Keadaan-keadaan seperti ini menjadikan menggunakan sajadah yang bergambar Ka'bah atau bergambar lain menjadi tidak masalah. Kemudian yang terakhir, bagaimana apabila ada seseorang ingin khusyuk dengan cara melihat Ka'bah yang ada di sajadahnya itu? Jawabannya, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya. Ini perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kita jamaah tidak diperintahkan untuk menghadapkan hati kita ke Ka'bah. Ya. Dibedakan antara menghadapkan badan ke Ka'bah dengan menghadapkan hati ke Ka'bah. Yang diperintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin ketika sholat adalah menghadapkan badan kita ke Ka'bah. Adapun hati kita, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cara seseorang untuk meraih kekhusyuan dengan menghadapkan hatinya ke Ka'bah atau ke gambar Ka'bah, ini perbuatan yang tidak disyariatkan. Seperti misalnya ada orang ingin khusyuk dengan menutup matanya padahal tidak ada kebutuhan untuk itu, ya. Ini juga disepakati oleh para ulama makruh, ya. Kalau hanya memejamkan mata saja untuk mencapai kekhusyuan menjadi makruh karena tidak ada hajah, apalagi melihat gambar Ka'bah yang ada di sajadahnya, ya. Namun demikian jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah kita tahu semua ini, tetap saja menggunakan sajadah yang tidak bermotif, tidak bergambar Ka'bah itu lebih utama, ya. Lebih utama kenapa? Karena itu lebih dekat kepada kekhusyuan, dan kekhusyuan sangat dianjurkan sekali dalam salat kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan itulah kesimpulan dari sidang fatwa ke-10 tentang hukum menggunakan sajadah bergambar Ka'bah.
Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.